Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang hebat-hebat, anak-anakku siswa-siswi SDIT Bina Amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini alhamdulillah masih puasa semuanya, masih sehat, masih kuat. Masya Allah. Insya Allah dengan puasa kita akan semakin sehat. Dan tujuan kita berpuasa tadi sudah disebutkan dalam ayat yang Pak Nurdin baca, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya ini bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah memberikan kebahagiaan kita di dunia, bahagia mendapat rezeki yang berlimpah, bahagia karena tambah sehat, tambah kuat, karena berpuasa itu sehat. Sumu tasihu, berpuasalah pasti kamu nanti sehat. Itu kata atau sabdanya Rasulullah Muhammad SAW. Dan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang lainnya, insya Allah bertambah sahabat-sahabat kita. Mungkin anak-anak selama Ramadan ini alhamdulillah pasti sering ke masjid, sholat taraweh atau bukber di masjid, atau ngabuburit di masjid, atau TPQ di masjid. Tambah sahabat, tambah teman, insya Allah juga tambah rezekinya. Amin Allahumma amin. Lah, yang tidak kalah pentingnya, karena puasa itu menjadikan kita bertakwa, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pahala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditunggu oleh surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan itu khusus hadiah bagi anak-anak semuanya yang rajin berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti kelak di akhirat bersama kakak, adik, ayah, bunda, pak guru, bu guru, kakek, nenek, opa, oma, abi, umi, semuanya insya Allah kita kumpul di surga Ar-Rayyan karena kita ahli berpuasa. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan puasa ada orang yang hebat sekali, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, tapi beliau suka berpuasa, sehingga ketika beliau ini meninggal itu sama sekali tidak berbau busuk, justru malah berbau wangi, karena meninggalnya beliau ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau saat itu sedang berpuasa. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Nurdin akan berkisah tentang sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalhah tadi. Abu Thalhah itu sahabat Rasulullah yang sudah sepuh, hidupnya agak panjang umurnya. Ketika masih muda, beliau bersama Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dan digantikan oleh
Abu Bakar As-Siddiq itu beliau juga Abu Thalhah masih hidup. 2 tahun Abu Bakar menggantikan Rasulullah meninggal, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Kalau nanti kelas 6 itu ada kelas 6 Abu Bakar, ada kelas 6 Umar bin Khattab, terus Umar bin Khattab juga meninggal. Abu Thalhah masih hidup ini, digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, ketika masa pemerintahan atau kekhalifahan Utsman bin Affan ini, Abu Thalhah sudah sepuh, Abu Thalhah sudah tua sekali, dan anak-anaknya sudah remaja, sudah pada dewasa. Nah, ketika itu Utsman bin Affan memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan agama Islam di seberang. Nah, tidak ketinggalan Abu Thalhah yang gagah berani waktu itu ketika Rasulullah berperang di Badar. Abu Thalhah ikut juga waktu masih muda. Kemudian sampai penaklukan Palestina pun Abu Thalhah juga ikut di bawah Salman Al-Farisi. Nah, sampai dengan Utsman bin Affan, giroh atau semangat jihad Abu Thalhah masih membara. Ketika Utsman mengumumkan bahwa akan berdakwah ke seberang di lautan, maka Abu Thalhah mendaftar. Apa yang dikatakan oleh anak-anaknya Abu Thalhah? Semoga Allah merahmatimu, wahai ayahku Abu Thalhah. Bukankah engkau sudah sepuh? Bukankah engkau sudah tua? Kini saatnya kamilah yang menggantikan engkau untuk berjihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Thalhah? Wahai anak-anakku yang aku cintai, aku ingin menggapai cita-citaku, yaitu meninggal dengan husnul khotimah dan menjadi syuhada atau mati syahid. Nah, karena Allah itu memerintahkan kepada muslimin, bukan kepada anak-anak muda saja, tetapi baik yang muda maupun yang tua, baik yang luas maupun yang sempit. Maka aku ingin tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ikhlas, keluarganya, anak-anaknya Abu Thalhah pun melepas Abu Thalhah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tengah-tengah lautan. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perjalanan untuk menuju satu tempat berdakwah menggunakan kapal di tengah-tengah lautan, karena usianya Abu Thalhah yang sudah sepuh, kira-kira 70 tahun, itu beliau tiba-tiba terkena sakit mendadak, yang akhirnya Abu Thalhah meninggal dunia di atas kapal dalam keadaan berjihad di jalan Allah dan dalam keadaan berpuasa. Masya Allah, sudah sepuh masih kuat puasa, hebat. Nah, siapa yang ingin seperti Abu Thalhah, dari kecil sampai sepuh beliau masih kuat berpuasa karena beliau merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau merindukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Pak Nurdin lanjutkan, ketika Abu Thalhah meninggal di kapal bersama pasukan kaum muslimin, ini para sahabat ingin mengebumikan atau menguburkan di salah satu tempat. Nah, tetapi lama sekali, hampir 7 hari, para sahabat tidak menemukan dataran untuk menguburkan jenazah Abu Thalhah. Apa yang terjadi? Ternyata jenazah Abu Thalhah yang diletakkan di atas meja di kapal itu, selama 7 hari tidak ada sedikit pun binatang yang mendekat.
baik binatang kecil seperti semut atau lalat atau belatung atau cacing, itu tidak ada yang mendekati jenazah Abu Tholhah. Bahkan jenazah Abu Tholhah tidak bau sama sekali, baunya justru bau harum semerbak, sehingga para sahabat heran dan para sahabat ingin meninggal seperti Abu Tholhah, yaitu meninggal dalam keadaan berpuasa dan berbau wangi, bahkan selama 7 hari tidak sama sekali tidak busuk atau sama sekali tidak luka, bahkan seperti orang yang tertidur pulas. Masya Allah. Nah, inilah anak-anakku, siswa-siswi SDIT Bina Amal yang soleh dan solehah. Nah, kisah Abu Tholhah ini yang rajin berpuasa sejak muda. Bahkan Abu Tholhah tidak pernah tidak puasa kecuali di hari-hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa, yaitu hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Tasyrik. Setelah Idul Adha, hari Tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Setelah hari raya Idul Adha itu Abu Tholhah meninggalkan puasa, dan kita juga Arab untuk melakukan puasa. Apalagi puasa itu puasa wajib di bulan Ramadan, maka kita harus juga senang berpuasa. Sebagaimana Abu Tholhah, dia sangat senang sekali berpuasa, bahkan usianya bisa sampai sepuh, sampai tua, karena beliau rajin berpuasa. Tidak banyak penyakit yang datang di tubuhnya. Biasanya penyakit sakit itu dikarenakan banyak makan. Contoh misalnya paling kecil ya, kalau anak-anak banyak makan es, pasti demam, terus radang tenggorokan, atau bahkan pusing. Nah, sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu karena kelebihan makanan. Oleh karena itu, puasa ini melatih kita supaya kita menahan nafsu dari makanan-makanan yang lezat-lezat, supaya kita tidak berlebih-lebihan makan, sehingga tubuh kita ini metabolismenya semakin baik, normal, sehingga kekuatan dalam tubuh kita ini, imun dalam tubuh kita ini tumbuh dengan pesat, membuat kita sehat, kuat. Nah, oleh karena itu, mari anak-anakku yang soleh-solehah, puasa yang ke-16 ini tetap kita jaga sampai kita nanti menjelang Idul Fitri atau Hari Raya, harus tetap kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, juga melakukan sunnah-sunnah di bulan Ramadan seperti baca Al-Quran, sholat taraweh, sholat duha, terus menambah hafalan Al-Quran, bersedekah, kemudian menghidupkan masjid atau iktikaf. Nah, mari anak-anakku yang soleh-solehah, ajak keluarga, ayah, bunda, adik, kakak untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan yang lebih baik, dengan tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bersama-sama di surga Ar-Royan, yaitu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Demikian anak-anak yang berbahagia, kisah Abu Tholhah, kisah keteladanan, manfaat berpuasa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan memberikan semangat kita untuk semakin senang
berpuasa di bulan Ramadan dan senang puasa di hari-hari yang disunahkan oleh Allah seperti puasa Senin Kemis, puasa Ayamul Bid. Nah, ini alhamdulillah ada siswa kelas 4 Abu yang rajin puasa, yaitu Mas Adam. Ya, Mas Adam itu setiap Senin Kamis puasa terus. Nah, insya Allah ini seperti Abu Tolha dirindukan oleh surga Ar-Rayyan. Dan mudah-mudahan tidak hanya Mas Adam saja, karena yang Pak Nurdin tahu baru Mas Adam, tapi insya Allah pasti ada anak-anak yang senang puasa sunnah juga yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cinta berpuasa, dan mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi bersama-sama di surga Ar-Rayyan. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.